Coba kamu amati seluruh anggota keluarga kamu. Pasti ada persamaan dan perbedaan kan? Misalnya warna kulit, jenis rambut, lurus atau keriting, bentuk hidung, dan lain-lainnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa wajah kita mirip dengan orang tua kita? Jawabannya adalah itu tersimpan dalam materi genetik yang disebut dengan gen. Itu sebabnya maka kita saat ini akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Kenapa ciri yang kita miliki bisa mirip dengan orang tua kita? Jawabannya adalah itu semua karena tersimpan dalam materi genetik yang disebut gen. Gen inilah nantinya yang akan diwariskan oleh orang tua kepada keturunannya atau oleh induk kepada keturunannya. Hal pertama yang perlu kita lakukan di dalam materi pewarisan sifat ini adalah memahami beberapa istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama sekali parental, dilambangkan dengan P huruf kapital. Parental disebut juga dengan orang tua atau tetua atau induk, ya. Jadi di dalam persilangan ada dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina atau laki-laki dan perempuan kalau manusia, ya. Kemudian yang kedua istilah yang kita harus pahami adalah filial. Filial itu dilambangkan dengan F yang disebut dengan keturunan. Keturunan ini disebut juga dengan anak atau hasil persilangan kedua induk atau parental. Filial ini contohnya keturunannya, keturunan pertama disebutlah dia F1, keturunan kedua disebutlah dia F2 dan seterusnya. Kemudian istilah berikutnya adalah gen dominan. Gen dominan yaitu gen yang sifatnya lebih kuat dari pasangan gen lainnya. Gen dominan bersifat menutupi pasangannya, ya. Contoh, bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, keturunan pertama dihasilkan bunga berwarna merah 100%. Artinya tidak ada dihasilkan bunga berwarna putih. Berarti di sini dikatakan bahwa bunga berwarna merah adalah bersifat dominan. Lawan dari dominan yaitu resesif. Yang berikutnya, ya, istilah berikutnya resesif. Resesif yaitu sifat yang lemah, yaitu sifat gen yang tertutupi oleh pasangan gen lainnya. Contohnya tadi, bunga warna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, keturunannya 100% berwarna merah, maka warna putih tidak ditemukan dalam keturunan pertamanya, berarti warna putih dinamakanlah itu bersifat resesif. Oke, paham ya? Selanjutnya, intermediate. Intermediate adalah sifat campuran dari kedua induk yang dominan dan resesif, atau katakanlah dominan tak penuh. Jadi, contoh bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, keturunannya bukan warna merah, bukan warna putih, tetapi dihasilkan warna merah muda. Warna merah muda ini menunjukkan bahwa keturunannya itu dihasilkan dari induk yang sifatnya sama-sama kuat atau disebutlah itu dengan intermediate. Berikutnya adalah alel. Alel adalah anggota dari sepasang gen yang homolog. Contoh tadi sifat bunga berwarna merah yaitu genotipnya M besar, M kecil. Maka alelnya adalah M besar dan M kecil. Itu alelnya. Kemudian fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar atau bisa diamati dengan mata. Contohnya sifat berwarna merah, bunga berwarna merah, bunga berwarna putih, abu-abu, ya itu masalah warna.
kemudian berbatang tinggi, berbatang pendek, kemudian ada rasa manis, rasa asam, dan seterusnya. Itu dinamakan semua sifat fenotip. Selanjutnya sifat genotip. Ya, udah nampak ya, genotip. Jadi berasal dari gen, berarti sifat yang tidak nampak atau tidak dapat diamati secara langsung, yaitu genotip ini dapat dinyatakan dengan huruf-huruf. Contoh, merah dilambangkan dengan genotip M besar, dan seterusnya ya. Selanjutnya homozigot. Homozigot yaitu pasangan gen yang memiliki alel yang sama. Contoh, sama-sama huruf besar, M besar, M kecil, berbatang tinggi misalnya T besar, berbatang pendek misalnya T kecil. Itu dinamakan pasangan gen yang alelnya sama, yaitu homozigot. Lawan kata homozigot yaitu heterozigot. Heterozigot yaitu pasangan gen dengan alel yang berbeda. Contoh ya, M besar, M kecil, T besar, T kecil. Demikian seterusnya. Selanjutnya adalah istilah hibrid. Hibrid merupakan hasil sebuah persilangan dari sifat yang berbeda. Ada monohibrid, yaitu yang mempunyai satu sifat beda. Dihibrid mempunyai dua sifat beda. Trihibrid berarti mempunyai tiga sifat beda. Polihibrid yaitu persilangan dengan memiliki banyak sifat beda. Demikian beberapa istilah yang perlu kita pahami untuk sebuah pembelajaran pewarisan sifat. Terima kasih.